senjata adalah hal yang paling utama, dan yang paling banyak digunakan adalah pedang. Pedang pertama kali muncul pada zaman perunggu, ketika itu terbuat dari tembaga dan ditemukan di situs Harappa di Pakistan. Pedang abad pertengahan dibuat dari besi dan baja, dan sejak itu mulai diproduksi massal dan digunakan dalam pertempuran. Pedang dan penggunanya menjadi tersohor dan terus dikenang hingga saat ini. Dibumbui dengan kisah pertumpahan darah dan peperangan, pedang-pedang tersebut bahkan kini lebih dikenal dengan kisah mistisnya bercampur dengan fakta dan fiksi yang melatar belakanginya. Dan berikut, On The Spot merangkumnya ke dalam 7 pedang paling misterius dalam sejarah. Di kalangan umat Islam, banyak yang menganggap pedang Zulfikar adalah pedang paling legendaris yang pernah ada. Asal-usul pedang ini sendiri seperti halnya legenda yang lain, yang ini memiliki banyak versi. Ada yang menyatakan pedang Zulfikar adalah peninggalan dari Nabi Daud alaihissalam yang akhirnya jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Sementara ada pula yang menyatakan bahwa pedang ini didapat Rasulullah sebagai rampasan saat perang Badar. Namun yang pasti, pedang ini akhirnya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib karena ia merupakan salah satu prajurit Muslim terbaik kala itu. Dan di tangannya lah pedang ini menjelma menjadi senjata maut yang membuat ia ditakuti musuh-musuh Islam. Itulah sebabnya mengapa kemudian banyak pemeluk Islam memberi nama anak mereka dengan sebutan Zulfikar sebagai harapan agar putra mereka menjadi seorang yang kuat dan pemberani seperti Ali bin Abi Thalib dan pedangnya. Pada tahun 1945, sebuah pedang misterius ditemukan di kuil Sisno no Kami. Pedang ini terbilang sangat aneh karena mempunyai 6 cabang di samping kanan kirinya dengan ujung yang dianggap sebagai cabang ketujuh. Pedang tersebut sudah dalam kondisi yang agak rusak, namun masih terbaca sebagian inskripsi yang tertulis di bilah pedang tersebut. Inskripsi selengkapnya memang masih menjadi bahan perdebatan hingga sekarang. Namun yang jelas, pedang tersebut adalah hadiah dari Raja Korea kepada Kaisar Jepang Jinggu dari masa Nihon Shoki. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam naskah-naskah kuno yang ditemukan di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Para ilmuwan dari ketiga negara tersebut juga meyakini bahwa legenda pedang bercabang 7 yang dianggap memiliki kekuatan mistis milik Kaisar Jinggu ini memang benar adanya, walau masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Legenda menyebutkan bahwa Menurut legenda, orang naas yang diikuti William Wallace adalah Hugh de Cressingham, yaitu juru tagih pajak kerajaan Inggris yang dikalahkannya dalam perang Stirling Bridge ketika itu. Dan setelah kematian Wallace, Raja James IV mengganti sarung padang Wallace dengan bahan lain seperti yang saat ini terlihat dan terpajang di dalam gedung National Wallace Monument. Namun muncul misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Apakah Wallace benar-benar menggunakan kulit manusia sebagai sarung pedangnya? Ada perbedaan pendapat yang mendasar dalam hal ini. Sebagian menyatakan Wallace benar-benar melakukannya. Sementara sebagian lagi berpendapat bahwa rumor tersebut sengaja disebarkan oleh pihak kerajaan Inggris agar pahlawan Skotlandia tersebut terlihat sebagai seseorang yang liar dan kejam. Dan seperti juga banyak legenda lainnya, kebenarannya menjadi samar ditelan oleh waktu. Legenda pedang yang menancap dalam batu seringkali dihubungkan dengan legenda King Arthur dari Inggris. Namun pedang yang satu ini tidak berada di Inggris, melainkan di Italia, tepatnya di Cappel Montesiepi, Tuscany. Diketahui orang yang menancapkan pedang itu adalah Galgano Guidotti yang lahir pada tahun 1148. Setelah menghabiskan masa mudanya menjadi seorang satria yang sering berperang kemana-mana, Galgano akhirnya pensiun sebagai seorang pertapa di dekat kota kelahirannya.
Pedang yang selalu menemaninya di masa muda itu akhirnya ditancapkannya ke dalam sebuah batu. 1 tahun kemudian, Galgano meninggal dunia, dan menurut legenda, setelah kematiannya banyak orang berusaha mencuri pedang tersebut, namun semuanya gagal. Bahkan seorang pencuri harus kehilangan nyawa di mangsa binatang buas. Tulang belulang tangan pencuri tersebut hingga kini disimpan di samping pedang Galgano. Legenda pun ketika itu menyebutkan bahwa suatu ketika Galgano didatangi oleh malaikat dan diminta untuk bertobat dan berhenti berbuat jahat. Galgano mengatakan bahwa bertobat baginya bagaikan membelah batu, lalu ia pun mencoba menancapkan pedangnya pada sebuah batu. Tak disangka pedang tersebut tertancap dengan mudahnya ke dalam batu itu, dan sejak saat itulah Galgano bertobat. Hingga kini pedang tersebut masih terletak pada batu di mana Galgano tancapkan. Masamune adalah seorang pembuat pedang dari Jepang yang dianggap sebagai salah satu yang paling hebat dalam sejarah. Ia hidup di antara tahun 1288 hingga 1328. Karya-karya Masamune pun telah melegenda hingga sekarang. Pedang-pedang buatannya mempunyai reputasi tinggi dari segi kekuatan, ketajaman, dan dari segi artistik. Sayangnya, Masamune tidak selalu menandai karya-karyanya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi semua karyanya itu. Namun, karya yang paling istimewa dari Masamune adalah sebuah pedang bernama Honjo Masamune. Pedang itu dianggap istimewa karena menjadi lambang shogun Jepang selama periode zaman Edo. Pemilik terakhir yang diketahui adalah Tokugawa Ieyasu, yang menyerahkan pedang ini bersama 14 senjata pusaka lain ke sebuah kantor polisi di Meijiro, Jepang pada Desember 1945. 1 bulan kemudian pedang itu diserahkan kepada tentara Amerika, dan sejak saat itu pedang tersebut hilang jejaknya. Pedang Honjo Masamune adalah salah satu artefak bersejarah paling penting yang hilang karena Perang Dunia II. Namun diketahui, kini setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua, pedang Masamune jatuh ke tangan tentara Amerika bernama Sersan Coldy Timor. Tahun ditemukan tetap awet dan tak berkarat. Selengkapnya hanya di On The Spot. Bertemu dengan saya Juragan Uya di rumah Uya. Pedang Goujien memang telah menjadi sebuah misteri. Pada tahun 1965, pedang legenda ini ditemukan di sebuah situs pemakaman kuno di Tiongkok. Dan saat itu para arkeolog memperkirakan umur pedang Goujien lebih dari 2000 tahun. Walaupun telah berusia 2000 tahun, pedang Goujien tetap awet dan tidak berkarat, bahkan masih terdapat noda darah pada ujungnya. Diketahui pedang Goujien dahulu dimiliki oleh seorang raja pada dinasti Yue, Goujien, dan dipercaya sebagai pedang legendaris yang terdapat dalam kitab The Lost History of Yue. Menurut kitab tersebut, pedang Raja Goujien dibuat istimewa dengan mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Saat ini pedang tersebut dikenal dengan sebutan The Bronze Sword of Goujien. Menurut legenda di Jepang, Kusanagi no Tsurugi ini dipakai seorang dewa Susanoo ketika memotong ekor keempat dari Yamato no Orochi, yaitu seekor monster berbentuk naga berekor dan berkepala 8 yang kemudian dipersembahkan kepada Dewi Amaterasu. Dan menurut berbagai sumber, pedang ini disimpan rapat-rapat di Atsuta Shrine atau kuil Atsuta. Namun hingga saat ini belum ada orang di luar kuil kecuali kaisar yang pernah melihat pedang ini. Dalam anime fiksi, tak banyak yang membawa pedang Kusanagi no Tsurugi ke dalam ceritanya. Mungkin karena kurangnya informasi tentang pedang tersebut, sehingga bentuknya asli pun tak diketahui dengan pasti. Namun dalam cerita anime Naruto, diceritakan bahwa pedang Kusanagi no Tsurugi ini dimiliki oleh Orochimaru, seorang ninja sanin legendaris Konoha. Walau hanya sebatas dalam cerita fiksi anime, informasi mengenai pedang Kusanagi no Tsurugi ini masih belum ada kepastian yang sebenarnya, sehingga pedang Kusanagi no Tsurugi dijuluki sebagai pedang legendaris yang penuh misteri.
Itulah pemirsa ketujuh pedang paling misterius dalam sejarah versi on the spot.